Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang software requirement specification atau yang biasa disingkat dengan SRS ya. Eh, Pertama-tama itu tentang definisi tentang SRS itu sendiri. SRS atau software requirement specification merupakan fungsi dan kinerja yang dialokasikan untuk perangkat lunak sebagai bagian dari sistem RPL itu sendiri secara garis besar. Membahas mengenai deskripsi informasi lengkap, penjelasan rinci fungsionalitas dengan ada juga representasi dari perilaku sistem, persyaratan kinerja dan kendala desain, terus kriteria validasi yang sesuai dan lainnya yang berkaitan dengan requirement. Jadi isi dari SRS itu secara general itu membahas tentang apa yang menjadi persyaratan pada proyek perangkat lunak tersebut. Nah, untuk sifatnya SRS itu sendiri itu ada lingkungan dari SRS, ada karakteristik SRS yang baik, ada pengembangan bersama, ada evolusi SRS, ada prototyping, menamakan desain pada SRS, menanamkan project requirement pada SRS. Nah, yang harus diperhatikan itu tentang fungsionalitasnya. Apa yang perangkat lunak seharusnya lakukan? Ada external interface, bagaimana software tersebut berinteraksi dengan seseorang, bisa hardware, bisa hardware lain atau software yang lain atau yang menjadi pengaruh atau yang mendukung performa dari perangkat lunak tersebut. Untuk performance, bagaimana kecepatan software, kesiapan respon time, recovery time dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi performance dari perangkat lunak itu sendiri. Ada atribut portabilitas, kebenaran software, ada perawatan atau maintenance, ada keamanan atau security. Dan untuk kendala desain pada waktu implementasi, apakah ada standar yang harus diterapkan, kendala bahasa, aturan integrasi database dan lain sebagainya mengenai kendala-kendala pada desain. Dan untuk karakteristik SRS itu sendiri itu harus benar atau betul, tidak ambigu dan lengkap. SRS dikatakan benar jika mencantumkan apa yang harus software butuhkan dan tidak ambigu. Maksudnya tidak ambigu ini bila requirement yang dicantumkan hanya memiliki satu interpretasi, jadi tidak memiliki arti yang lain. Terus lengkap, SRS dikatakan lengkap apabila telah memenuhi beberapa elemen seperti requirement yang signifikan mengenai fungsi, kinerja, hambatan dan lain sebagainya. Terus mendefinisikan respon dari perangkat lunak dari setiap situasi, melengkapi label dan referensi untuk setiap gambar, tabel dan diagram pada SRS dan definisi dari setiap istilah dan pengukuran. Selanjutnya itu ada konsisten dan ada juga stabilitas. Konsisten itu tidak menimbulkan konflik atau kebutuhan yang dipaparkan itu tidak menimbulkan konflik. Ada juga stabilitas dapat dinyatakan dalam jumlah perubahan yang diharapkan untuk setiap persyaratan berdasarkan pengalaman atau pengetahuan tentang kejadian yang akan datang mempengaruhi organisasi, fungsi, dan orang-orang yang didukung oleh perangkat lunak tersebut. Selanjutnya dapat diverifikasi, dapat dimodifikasi, dapat dilacak. Nah, ini mengenai verifikasi ini apabila setiap requirement yang dicantumkan dapat diverifikasi. Untuk modifikasi itu dapat mengubah ya atau mengatasi adanya perubahan pada kebutuhan dengan mudah agar tetap konsisten. Selanjutnya dapat dilacak. SRS dikatakan dapat dilacak itu apabila sumber dari setiap requirement yang dicantumkan dengan jelas dan mampu memfasilitasi referensi dari setiap requirement pada pengembangan selanjutnya.
Jadi kan tujuannya SRS ini juga sebagai dokumentasi untuk melakukan pengembangan lebih lanjut mengenai software yang telah dibangun sebelumnya. Jadi untuk memudahkan ini harus dapat dilacak gitu. Selanjutnya itu ada pengembangan bersama. Pengembangan perangkat lunak biasanya dimulai dari perjanjian antara supplier dan customer itu atau bisa dikatakan stakeholder mengenai apa yang harus perangkat lunak itu kerjakan. Selanjutnya tentang evolusi SRS. SRS dibutuhkan untuk terlibat dalam pengembangan perangkat lunak karena perubahan atau tambahan dapat terjadi karena tidak akuratan atau kekurangan yang biasa ditemui pada SRS. Nah, jadi SRS itu sendiri itu dapat berevolusi gitu, mau ditambah, mau dikurangin. Nah, itu sesuai dengan perjanjian yang tadi itu stakeholdernya seperti itu. Untuk prototyping ini untuk mempermudah penjelasan kepada stakeholder yang bukan berbackground IT ya. Selanjutnya itu penamaan desain pada SRS. Terus ada penamaan project requirement pada SRS, itu meliputi cost, jadwal pengiriman, laporan prosedur, metode pengembangan software, jaminan kualitas, kriteria validasi dan verifikasi. Yang terakhir ada prosedur penerimaan atau acceptance. Nah, untuk SRS outline ini ada template ya, template dari IEEE, di mana isi dari SRS-nya itu meliputi introduction yang memiliki subsection, ada tujuan, ada scope atau cakupan, ada akronim, terus ada referensi, ada overview, dan untuk yang bagian kedua itu ada overall description, ada product perspective, ada product function, ada user characteristic, ada constraint, dan ada assumption and dependency. Dan untuk yang terakhir itu tentang specific requirement-nya, mengenai explanation specific requirement mengenai organisasi pada section SRS itu sendiri. Jadi di sini kita akan membahas satu persatu mengenai outline atau template yang ada pada IEEE ini. Yang pertama itu purpose atau tujuan. Pada section ini itu menggambarkan tujuan SRS dan menentukan audience yang dituju untuk SRS itu sendiri. Jadi pada bab ini itu atau subbab ini itu menjelaskan tentang tujuan, tentang apa yang akan dilakukan pada SRS itu sendiri. Ada scope atau lingkup masalah. Ini yang dilakukan itu pada bab ini mengidentifikasi produk software untuk menghasilkan sebuah nama, contoh report generator, host di BMS, dan lain sebagainya. Selanjutnya menjelaskan apa harapan dengan adanya software ini dan bila mungkin cantumkan juga apa yang tidak diharapkan. Selanjutnya menjelaskan aplikasi spesifikasi perangkat lunak termasuk keuntungan yang didapatkan dan tujuan. Ada definisi akronim dan singkatan yang tadi ya, untuk subbab 1.3. Nah, ini untuk subsection ini menjelaskan definisi pada tiap istilah yang akan sering digunakan pada saat penulisan SRS itu sendiri. Misalnya ada singkatan SKPL. Nah, itu dijelaskan pada sebab ini apa SKPL itu apa dan bagaimana gitu. Supaya itu memudahkan atau sebagai kamus lah kosakata gitu. Ada referensi. Nah, referensi ini mengidentifikasi sumber atau yang menjadi bahan rujukan pada saat pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Untuk penjelasan umum atau description ya, dokumen deskripsi, general description itu menjelaskan mengenai bagaimana pengorganisasian SRS itu sendiri. Selanjutnya itu ada overall description, di mana ada perspektif produk perspektif
itu menjelaskan perspektif produk kita dengan produk yang lain yang saling berhubungan. Jika produk yang kita rancang nantinya adalah sebuah produk yang independen atau tidak memiliki ketergantungan pada produk lain, itu dapat berdiri sendiri, dapat mencantumkan tersebut ke dalam SRS itu. Bila produk yang kita rancang adalah sebuah komponen dari sistem yang lebih besar atau menjadi bagian, itu maka kita harus menyesuaikan dengan eh, kebutuhan atau hubungan produk yang kita bangun itu pada sistem yang lainnya gitu. Untuk perspektif produk selanjutnya itu ada bisa menjelaskan tentang antarmuka sistem, ada antarmuka user, ada antarmuka perangkat keras atau hardware, ada interface, software interface, hardware interface itu. Ya, kalau software itu menjelaskan penggunaan perangkat lunak, kalau hardware ya menjelaskan perangkat keras. Misalnya kalau perangkat lunak yang perangkat keras yang digunakan itu misalnya kayak RAM-nya berapa, kebutuhan RAM-nya, kebutuhan spesifikasi perangkat kerasnya, intinya gitu. Kalau perangkat lunak itu misalnya menggunakan menggunakan PHP versi berapa atau browser tipe apa, nah dan lain sebagainya. Bisa juga OS, sistem operasinya. Terus mengenai operasi ada kebutuhan adaptasi di site. Nah, ini untuk product function. Nah, pada product function itu menyediakan ringkasan dari fungsi utama yang akan diperlihatkan software. Nah, fungsi utama itu meliputi harus diorganisasikan sehingga daftar fungsi tersebut dapat dimengerti oleh customer atau siapapun yang membaca dokumen yang akan kamu buat itu. Penjelasan dapat berupa bentuk teks maupun gambar. Untuk karakteristik user. Nah, subsection ini menjelaskan karakteristik umum mengenai user seperti level pendidikan, pengalaman, dan keahlian. Biasanya itu dalam bentuk tabel. Misalnya eh, aktor aktor A itu dapat aksesnya apa yang dimiliki, terus kemampuan yang atau keahlian yang harus dimiliki atau apa. Misalnya harus dapat mengoperasikan laptop. Nah, itu dapat dicantumkan sebagai karakteristik umum yang harus dimiliki pada user. Nah, untuk batasan ini atau limitation ini batasan batasan pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Jadi misalnya itu dapat menjadi aturan atau regulasi, keterbatasan perangkat keras, antarmuka terhadap aplikasi lain, keamanan dan keselamatan, dan lain sebagainya. Jadi untuk yang limitation ini contohnya itu misalnya ruang lingkupnya itu hanya di daerah kampus gitu. Jadi pengembangannya itu fokus pada itu. Ya, gak usah keluar dari batas yang telah ditentukan di awal tadi. Jadi supaya tidak melebar dan fokus pada tujuan seperti itu. Baik, mungkin itu saja mengenai penjelasan singkat mengenai software, uh, mengenai apa tadi? Mengenai software specification, mengenai software requirement specification. Nah, ini saya Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.